Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab kelas malam. Kita masih membahas isim-isim yang isim yang mabni. Isim yang mabni lawan kata mu'rab. Judulnya adalah atau pembahasannya adalah isim ditinjau dari perubahan harakat akhirnya. Al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau dari perubahan harakat akhirnya ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab, apa itu mu'rab? Isim yang berubah harakat akhirnya. Berubah bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, rafa', nasab, jar. Dalam katanya mabni, isim yang tetap harakat akhirnya. Di dalam buku panduan kita ada berapa isim mabni? Ada 8. Ada 8 isim mabni. Berarti dapat dipastikan isim mu'rab itu sangat banyak sekali. Isim mu'rab banyak sekali. Isim yang berubah harakat akhirnya banyak sekali. Makanya kosakata kita yang di isim, kosakata al-kalimat al-mutaradifah ada dua bagian, isim sama fi'il. Isimnya itu mu'rab semua. Tambah lagi dengan tasrif istilahi yang isim fa'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman, isim makan, isim ala, semua isim mu'rab. Kita tasrif misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan, atau fa'ala yaf'alu fi'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Karena asal harakat fa'ala itu fa'ala yaf'alu, masdarnya fi'lan. Adapun dalam wazan, 6 wazan ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, itu sebagai wazan aja. Namun pada hakikat harakatnya fa'ala yaf'alu. Makanya yaf'alullahu ma yasha', yaf'al bukan yaf'ul, bukan yaf'il. Yaf'alullahu ma yasha'. Fi'lan bukan fa'lan. Jadi isim yang mu'rab itu banyak sekali. Kosakata yang kita hafalkan dalam kalimat mutaradifah, amrun, umurun, mu'rab. Qadiyatun, qadaya, mu'rab semua. Apalagi banyak sekali, nihayatun, bidayatun, syai'un, asya'u, mu'rab. Yang pertama isim mabni adalah dhamir. Maka semua lafal-lafal dhamir mabni. Itulah sebabnya kita harus hafalkan lafal-lafal isim dhamir dengan 5 bagiannya. Rafa' munfasil, nasab munfasil, dan juga rafa' muttasil, dan nasab muttasil, dan jar muttasil. Muhammad, mana bukunya? Perhatikan. Termasuk isim mabni adalah isim isyarah, isim penunjuk. Dikecualikan hadani sama hatani. Sama dengan isim mausul mabni semuanya kecuali alladzani, allatani dengan ayu. Konsepnya adalah karena dalam membuat isim musanna bilangan 2 menambahkan alif dan nun dan ya dan nun, sehingga makna ini menyebar kemana-mana. Dimanapun ada isim musanna yang bermakna 2 akan ada selalu mu'rab, selalu mu'rab. Hatta sampai pun kila sama kilta mu'rab, hanya saja ada isim maksur. Termasuk insyaallah kita akan baca nanti ini tentang a'dad murakkab, a'dad murakkabah. Kemarin kita baca tentang isim syarat, isim istifham juga, isim mabni, isim syarat juga. Baik, isim syarat ini kita merja sedikit karena kemarin pembahasan terakhir. Apa definisi isim syarat? Akan isim yang membutuhkan fiil dan jawab syarat.
Rukun syarat, rukun berarti bahan-bahan tersusunnya syarat itu 3. Isim syarat, fi'il syarat, dan jawab syarat. Sambil kita ingat-ingat kaidah atau faedah yang 2 faedah yang kita tuliskan dalam catatan kaki, dan itu penting sekali membantu kita dalam memahami. Syarat, isim syarat dan fi'il syarat harus bersambung. Adapun jawabnya maka boleh terpisah, Terkadang jauh, terpisah jauh kadang. Makanya kita harus cermati mana jawab syaratnya, jawaban. Seperti hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tanpa fahuwa raddun maka belum sempurna makna isim syarat man yang mabni. Berikutnya faedah yang kedua, fi'il syarat dan jawab syarat i'rabnya jazm disukun ini jika berupa fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi dan fi'il amar selalu mabni. Insyaallah akan datang penjelasannya. Sekarang kita lanjut pada pembahasan nomor 6. Baik. Sebelum kita lanjut nomor 6, nomor 6 daripada isim syarat apa? Ayyu. Kita belum masuk contoh yang lain ya. Kita baca. Man kemarin barang siapa? Contohnya man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memetik buahnya, maka dia akan memanen. Ini ungkapan hikmah dalam bahasa Arab. Artinya kata ini sangat banyak maknanya, sangat bermakna. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memetik buahnya. Sama dengan barang siapa yang belajar maka dia akan memetik buah daripada belajarnya. Barang siapa yang beramal saleh maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Itu balasan bagi orang yang beramal. Berikutnya ma apa saja. Ini cara mengartikan isim syarat. Contoh ma fa'alta min khairin tu'jar alaihi. Ma apa saja. Fa'alta, apa artinya fa'alta? Engkau kerjakan. Min, kita tahu arti min apa? Dari. Khairin, kebaikan, kita kasrah khairin rin karena huruf jar. Nah, bisa sudah kita tebak, pastikan. Tu'jar, kasih harakat tu'jar, taknya di dhammah karena ini majhul, jimnya di fathah, tu'jar alaihi. Artinya apa saja yang kau kerjakan dari kebaikan, tu'jar, ini merupakan jawab syarat. Kita kemarin kasih faedah nomor 3. Jawab syarat diartikan maka. Jadi maka engkau diberikan pahala atasnya. Apa saja yang kau kerjakan dari kebaikan maka engkau diberi pahala atasnya. Ini isim syarat. Ma itu isim syarat. Dapat kita pastikan setelah ma adalah fi'il syarat. Pasti. Fi'il madhi atau fi'il mudhari silahkan. Yang penting fi'il. Karena kita punya kaidah isim syarat dan fi'il syarat harus bersambung. Tidak boleh berpisah. Di sini tidak kelihatan sukun atau jazmnya karena memang fi'il madhi tidak akan kelihatan. Karena fi'il madhi mabni. Jawabannya adalah tu'jar karena dia akan menyempurnakan makna man. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka jawabannya adalah maka akan diberikan pahala atasnya. Sehingga tu'jar ini merupakan jawab syarat. Karena dia berupa fi'il mudhari' maka jelas jazmnya, jelas sukunnya, tu'jar begitu. Jadi digaris bawahi ma isim syarat, fa'alta itu fi'ilnya, tu'jarnya sebagai jawabnya. Yang agak sulit mungkin ditebak-tebak itu yang dilihat mungkin jawabnya karena memang
dia pelengkap. Kita akan meraba-raba siapa di antara kalimat ini menjadi pelengkap atau jawaban. Itulah kita penting mengetahui satu persatu dari arti kata. Pentingnya kita menghafalkan kosakata. Ma apa artinya, fa'alta apa artinya, min apa artinya, khair. Demikian bahasa Arab. Tidak boleh kita lalaikan satu kata atau lewatkan satu kata tidak mengerti artinya. 3. Mata artinya kapanpun. Mata tazhab azhab. Apa artinya? Kapanpun tazhab. Engkau pergi, azhab. Aku juga pergi, begitu. Kapan kau pergi, maka aku akan pergi. Silakan praktekkan ini, kalimat ini. Ini dalam berbicara bagus. Mata tazhab azhab ma'aka, misalnya. Dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan. Mata tazhab ila masjid, azhabu ma'aka ila masjid. Begitu misalnya. Dikembangkan, dipraktekkan. Mata tazhab ila masjid, azhab ila suq. Nah, gitu kadang. Bisa juga. Kapan saja engkau pergi ke masjid, maka aku akan pergi ke pasar. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang butuh lingkungan. Kalau kita seperti bahasa kita yang bukan bahasa Arabnya, butuh lingkungan. Mudah sekali, cepat sekali kalau lingkungan. Sini jelas, mata isim syarat, maka dapat dipastikan setelahnya fiil syarat karena harus jatuh langsung. Maka apa namanya? Jawabnya azhab. Nah, kan? Azhab. Azhab jawab syarat karena sama-sama masing-masing fiil mudhari' maka jelas sukunnya. Nomor 4, ainama, anna, haitsuma ini isim syarat dimanapun itu artinya. Aina taskun fahuwa ma'aka. Dimanapun engkau tinggal maka dia bersamamu. Nah, ini sekarang fiil syarat dari fiil mudhari' taskun, makanya nampak sukunnya. Yang sukun itu kelihatan sukunnya ketika dari fiil mudhari'. Fahuwa ma'aka ini jawab syarat. Fahuwa ma'aka jawab syarat dari huruf. Karena memang jawab syarat ini tidak harus fiil, tidak harus isim. Boleh isim, boleh fiil, boleh huruf. Jadi artinya dimanapun engkau tinggal maka dia bersamamu. Demikian. Maka fahuwa ma'aka di garis bawah itu sebagai jawab syarat. Nomor 5, kaifama, bagaimanapun. Kaifama, bagaimanapun. Kita baca kaifama tu'amil, kasih harakat taknya di dhamma, mimnya di kasrah. Kaifama tu'amil. Kalau ada alif pastikan setelahnya fathah. Itu kaidah isim maksur yang diakhiri alif sebelumnya fathah itu umum, muttabi, umum. Mau di depan, di tengah, di akhir kata, mau dalam kata sama, pasti akan di fathah sebelum alif. Karena alif ini tidak ada harakatnya, maka dia pasti dan wajib sebelumnya ada fathah. Maka kita baca kaifama, ma bacanya, tu'a bacanya, tu'amil an-nasi, gitu. Kaifama tu'amilun, kaifama tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimanapun engkau memperlakukan manusia atau bermuamalah dengan manusia, maka kita tekan maka di sini kan jawabannya, karena mereka akan bermuamalah kepadamu dengan bagaimana kita memuamalah dengan mereka. Kaifa tu'amil an-nasa yu'amiluka, bagaimana engkau bergaul dengan manusia maka mereka akan bergaul denganmu dengan demikian. Isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Muhammad, apa namanya Muhammad? Isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah, apa namanya? Isim
Maksur namanya. Hamad lupa sudah. Ad-dunya contohnya. Ad-dunya. Alif sebelum fathahnya pasti. Di tengah, di akhir juga sama. An-nas, tuh. Nas. Pasti. Jadi itu pasti wajib hukumnya. Kecuali satu kata yang tidak demikian. Ada contohnya. Dalam penulisan bahasa Arab 100 bahasa Arabnya mi'ah. Nah, ini mi'atun. Ada alif tapi sebelumnya kasrah. Ini satu kata yang anak pribadi dapatkan dalam bahasa Arab penulisan seperti ini, mi'atun. Makanya dalam sebagian kitab mungkin yang saya lihat tuh ada mereka menulis dihilangkan alifnya begini. Ya, karena tuh. Mi'atun. Nah juga panjang ini. Mi'atun pendek sehingga seperti ini seharusnya ditulis. Cuma demikian penulisannya. Walau alam dari awal kata mungkin seperti itu. Atau mungkin ada takwilan yang lain. Sudah dikatakan insyaallah ya, kaifa ma tu'amil an-nasa yu'amiluka. Bagaimana engkau bermuamalah dengan manusia maka mereka akan bermuamalah denganmu demikian juga. Yu'amiluka sebagai jawab syarat jazm, ini karena dia jamak maka dengan dihilangkan nunnya. Seharusnya itu yu'amilunaka, tapi karena dia jazm sehingga dibuang nunnya. Insyaallah pada pembahasan fi'il kita akan bahas. 6 ayyu untuk umum. Contohnya ayyu faidatin katabtu ya. Ayyu faidatin atau ayya faidatin katabtu nafi'atun li. Kita artikan umum ya. Ayyu ini umum, bisa apa saja, bisa bagaimanapun. Nah, ini ayyu. Akan diartikan sesuai dengan kepada siapa dia bersandar. Kenapa? Karena penggunaannya harus bersandar. Baca setelahnya semua isim syarat mabni kecuali ayyu termasuk isim mu'rab. Ini telah berlalu penjelasannya dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan ayyu isim mausul. Apa keterangan ayyu di sana? Ayyu halaman 26 ya. Halaman 26 isim mausul, lihat isim mausul alladzina, lihat ada isim mausul tambahan ma untuk yang tidak berakal ya kan, man untuk yang berakal, ayyu untuk ini termasuk isim mausul ayyu ya, untuk umum dan penggunaan selalu bersambung yang kita bahasakan kemarin, yang kita perbaiki, selalu mudhaf, selalu bersandar kepada isim lain. Ayyu ini berarti dia akan berdiri sendiri. Ini ayyu. Jadi dapat kita pahami ayyu ini isim mausul dan juga dia isim istifham. Ya ada kan? Isim istifham ada. Dan juga isim syarat. Tuh ayyu. Jadi 3 nama sudah kita hafalkan. Ayyu ini karena dia umum maka dia bebas masuk ke sana kemari. Kita ulangi, ayyu masuk dalam isim mausul. Ayyu masuk dalam isim istifham. Ayyu masuk dalam isim syarat. Maka kembali kepada ayyu di isim mausul, dia selalu bersambung, yang kita manai selalu bersandar. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya semua isim syarat yang kita berikan kaidah langsung jatuh setelahnya fiilnya, ya enggak? Antara isim syarat sama fiilnya tidak boleh dipisahkan, harus bersambung. Kecuali ayyu aja. Kecuali ayyu. Dikarenakan dalam penggunaannya selalu mudhaf, dia selalu dimudhafkan. Ya kan? Kita baca contohnya. Ayya faidatin katabtu nafi'atun li. Baik.
ayyu fa'idatin katabtu nafi'atun li. Ayyu isim syarat, namun kembali kepada asal penggunaannya, dia memang bebas, selalu sebagai mudhaf disandarkan. Ketika dia sebagai mudhaf, maka ini sebagai mudhaf ilaih. Makanya ciri khas mudhaf di sini ada tanwinnya, ada alif lam. Di sini mudhaf ilaihnya apa? Di kasrah. Mesti itu. Dimanapun ada mudhaf, maka pasti setelahnya mudhaf ilaih. Dua istilah yang tidak boleh dipisahkan. Ayyu fa'idatin atau ayya fa'idatin katabtu nafi'atun li. Faedah mana saja yang saya tulis, itu artinya mana saja, artinya ayyu. Karena dia sedang membahas faedah yang saya tulis. Faedah apapun boleh juga. Faedah mana saja, faedah manapun, faedah apapun boleh. Faedah apapun yang saya tulis maka bermanfaat bagiku. Itu artinya. Dapat dipastikan inilah sebagai fi'il syarat. Ini isimnya. Ini jawabnya. Jawab syarat. Inilah ayyu, ini pemisah antara fi'il syarat. Dikarenakan penggunaan ayyu yang sangat darurat, dia harus bersandar. Kalau isim lain dia berdiri sendiri aman. Man misalnya, man yazra yahsud, aman dia. Ayyu nggak bisa. Itu sebabnya dia harus memisahkan dia dengan fi'il. Memang selalu kaidah itu ada pengecualiannya. Para ulama mengatakan likulli qa'idatin laha istitsna. Setiap kaidah ada aja pengecualiannya. Ya, sama dengan kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, kaidahnya wajib berdiri, rukun malah. Barang siapa yang sehat duduk sholat zuhur duduk tidak sah, rukun. Kecuali jika sakit boleh duduk, itu mesti ada. Jadi tetap ini sebagai isimnya, ini sebagai fi'il syaratnya, ini sebagai jawabnya. Itu saja yang kita perlu sampaikan dalam isim syarat. Agak sedikit melebar pembahasan syarat karena memang dibutuhkan. Yang kita butuhkan isim-isimnya yang mabni. Ya, yang mabni. Kecuali ayyu saja tidak mabni, dia mu'rab. Bisa dipahami insyaallah? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Baik, kita lanjut. Nomor 6. Termasuk isim yang mabni asma'ul af'al. Isim-isim fi'il. Asma'ul af'al itu isim-isim yang bermakna fi'il. Isim tapi bermakna fi'il. Kembali kita ke definisi isim. Kata dibagi 3, isim, fi'il, huruf. Isim itu kata benda, sifat, keterangan waktu, tempat, dan seterusnya. Yang kita simpulkan dalam definisi kitab ini, kitab Tamhid, kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Fi'il lawan katanya, fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Maka oleh pembahasan ini, isim fi'il, isim bermakna fi'il, isim mempunyai definisi fi'il jadinya. Gitu. Ada kata-kata isim, bahkan kata benda mungkin bermakna fi'il, bermakna kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Jadi kembali ke definisi fi'il berarti. Isim fi'il ini kembali kepada definisi fi'il. Jangan lupa kita sedang bahas isim mabni. Jadi apa saja isim mabni ini yang dibahas. Adapun macamnya kembali kepada pembagian fi'il. Kita hanya 3 pembagian fi'il. Fi'il madhi, mudhari', amr. Maka di sini sama. Kita lihat. Adapun macamnya yaitu 1 bermakna fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Telah lampau, telah berlalu, telah terjadi. Contohnya hayhata. Hayhata ini yang dibahas. Hayhata itu isim mabni. Dia isim dan mabni atas fathah, tidak akan berubah. Tidak bisa hayhatu, tidak bisa hayhati karena isim mabni. Tapi ini isim maknanya fi'il. Apa maknanya? Ba'uda.
telah jauh. Berarti ba'uda itu telah jauh. Hayhata ini maknanya telah jauh berarti. Karena ikut makna ba'uda. Ba'uda fi'il jelas. Ba'uda fi'il. Ketika ba'uda ini dipinjam maknanya oleh hayhata, sehingga hayhata maknanya telah jauh juga. Ya kan? Namun lafadznya isim maknanya yang beda. Tetap lafadznya isim dan maknanya yang beda. Dalam Al-Quran ada apa? Hayhata hayhata lima tu'adun. Ini kan sungguh jauh apa yang kau janjikan, itu artinya. Sungguh telah jauh apa yang kau janjikan. Berikutnya syattana artinya iftaraka, terpisah. Iftaraka artinya iftaraka fi'il madhi, iftaraka yaftariku iftirakan, muftarikun fi'il madhi. Jadi telah terpisah mananya, telah pecah. Nah, syattana ini isim, tapi maknanya telah juga gitu. Telah pecah, telah jauh, telah terpisah jauh. Telah terpisah maknanya syattana, dia isim, tapi maknanya telah. Karena dia fil madhi. Kan ikut fa'il madhi. Jadi yang dibahas ini syattana sama hayhata yang dibahas mabni di atas fathah. Baik, berikutnya kita baca contohnya. Contoh hayhata ma taqul. Hayhata berarti kita artikan apa? Telah jauh. Dia isim akan tapi artikan fi'il madhi, telah jauh apa yang engkau ucapkan. Demikian saya artikannya. Contoh berikutnya syattana ma bainal masyriqi wal maghribi. Itu ada huruf ba diganti dengan mim. Salah tulis sudah kita perbaiki dari file aslinya. Ba titik ba-nya itu dikasih lingkar jadi mim nanti. Dikasih buat lingkaran jadi tidak ada lupa titik mim yang ada. Salah tulis. Syattana ma bainal masyriq wal maghrib, mim maghrib artinya sungguh jauh, sungguh terpisah jauh. Taraka terpisah, terpecah. Sungguh terpisah jauh antara masyriq timur wal maghrib dan barat. Jadi syattana tadi maknanya iftarqa telah terpisah, telah pecah, berarti syattana juga telah pecah artinya. Karena isim bermakna fi'il. Apa fi'lan? Fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti syattana telah jauh maknanya, telah terpisah jauh, telah terpecah. Dalam lafaz syair lafaznya sirna musyarriqan wa sirta mugharriban syattana ma bainal masyriq wal maghrib. Kita ke barat, engkau ke timur, sungguh jauh antara barat dan timur. Ini sindiran bagi orang yang mungkin tidak perhatian, dia orang ke timur, dia ke barat ngomongnya. Demikian syair ini. Tidak nyambung itu maksudnya. Nomor 2, bermakna fi'il mudhari'. Ini isim tapi maknanya bukan mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Sedang terjadi, akan terjadi, atau sedang, ya sedang berlangsung. Ini hanya satu, qad. Jadi qad itu isim. Isim yang mabni di atas sukun, qad. Ya. Maknanya apa? Yakfi. Yakfi itu kafa, yakfi, kifayatun, artinya cukup. Berarti sedang cukup fil mudhari'. Contohnya apa? Qalatin naru qad. Api neraka jahanam mengatakan cukup. Jadi yakfi. Ini hadis ketika Allah mengatakan kepada neraka jahanam, halim talati wa taqulu hal min mazid. Wahai neraka, apakah imtala'ati, apakah engkau penuh, sudah cukup? Hal min mazid, neraka mengatakan apakah ada tambahan? Masya Allah. Jadi neraka itu masih kehausan, masih kelaparan dengan manusia dan juga batu dan api yang ada. Hal min mazid, apakah ada tambahan? Surat apa? Surat Qaf ya. Surat Qaf. Maka ketika itu Allah menaruh betisnya sehingga neraka mengatakan qad, cukup sudah.
Ini jawabannya. Terpakai dalam hadis kata ini. Walaupun kita jarang pakai kata qad. Berikutnya bermakna fi'il amr. Fi'il amr perintah. Berarti maknanya adalah perintah. Hayya ini isim. Tapi maknanya fi'il amr yaitu aqbil, kemari artinya, kemarilah. Hayya ini kemarilah artinya. Padahal dia isim, tapi bermakna fi'il amr, kemarilah, kesinilah. Alaika juga ini isim, ilzam. Alaika ini kalau dipecah jadi ala huruf jar, ka majrur, jar majrur. Ya kalau yang itu, kalau yang ini dia lain. Ya, ada huruf jar yang memang dia tuh ala ditambahkan dengan kaf, jadinya apa? Jar muttasil, alaika. Kalau ini ya tidak bermakna isim fi'il, dia cuman atasmu maknanya. Tapi kalau yang ini isim, berarti rangkaian ain lam ya kaf inilah yang isim berarti. Mabni di atas ka. Apa? Mabni di atas apa? Di atas. Ini sedikit butuh dibaca lagi. Maksudnya alaika ini karena satu orang. Kalau ada banyak alaikum. Alaikum bisunnati. Ya kan? Berarti tidak berarti berubah berarti alaika kalau satu orang. Tapi kalau banyak alaikum. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kita butuh cermati lagi yang bagian mana dia itu mabni. Ya kan? Kalau hayya jelas. Enggak bisa hayyu, enggak bisa hayyi. Itu alaika ini wallahu alam butuh dibaca lagi. Yang jelas alaika maknanya ilzam, harus. Alaika maknanya harus. Kaf itu dhamir sebenarnya, kayak seperti ini. Jar sama kaf. Alaika. Wajib atas kamu satu orang. Kalau banyak bahasanya alaikum, wajib atas kalian banyak orang. Sebagaimana dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tapi ya demikian bahasa ini. Ilzam. Isim dia katakan fil amr alaika ini isim mabni. Tapi dia berubah juga alaikum. Jadi segimana mabninya itu kan? Ilzam. Sama dengan iyyaka. Iyyaka juga bisa berubah jadi iyyakum. Ya kan? Iyyaka maknanya ihdzar, berhati-hatilah iyyaka. Tapi bisa berubah menjadi iya, tergantung kalimat orang di depan kita. Iyyakum. Kalau banyak iyyakum. Banyak dalam hadis. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam hadis dulu iyyakum wal gulu kata Nabi. Berarti dia bisa berubah menjadi iyyaka menjadi iyyakum. Letak mabni yang mana gitu loh. Ya kan? Dia seharusnya mabni tidak berubah, tetap kayak hayya, tidak ada berubah-ubah. Ini ada perubahan. Apakah memang dia asalnya memang seperti kayak mungkin di dhamir nasab munfasil kan iyyahu iyyahuma iyyahum iyyaha iyyahuma iyyahum. Kalau begitu berarti iyyaka ini mabni di atas ka huruf fathah. Harakat fathah. Kalau ketika alaikum berarti mabni atas sukun. Berarti demikian. Itu jawabannya berarti. Ya, karena kita punya dhamir mabni, dhamir nasab munfasilnya enggak? Iyyahu iyyahuma iyyahum, iyyaka iyyakuma iyyakum. Tapi di sana maknanya apa? Iyyaka hanya kepada engkau, ya enggak? Di dhamir nasab munfasil maknanya hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beda dengan nasab munfasil yang di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang di dhamir dengan di sini beda. Kan di sini maknanya ihdar. Berhati-hatilah. Tapi dia menerima apa? Menerima perubahan dhamir iyyaka iyyakuma iyyakum. Nah, ini memang sedikit iskal, butuh dibaca kembali. Namun kalau kita ingin mempermudah masalahnya, udah berarti kalau iyyaka mabni atas fathah, iyyakum mabni atas apa? Sukun, demikian. Sini mana iyyaka ihdar, berhati-hatilah.
amina. Nah, ini baru mabni atas fathah, ini tidak berubah, dia tidak bisa aminu, amini, tidak bisa amina. Ya. Ini penting kita dalam mananya apa istajib. Amin. Amin ini artinya istajib, yaitu kabulkanlah. Kita tidak pahami di sini lafaz ini kena jangan sampai kita salah ucap. Yang mabni termasuk isim apa namanya? Mabni adalah amin. Baik, ada lagi yang bagus pulpennya Muhammad. Baik. Amina. Ini yang isim fiil. Ini isim tapi maknanya fiil. Amar. Kabulkanlah gitu maknanya. Karena dalam seorang imam membaca atau kita makmum membaca Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan awalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkan padaku jalan yang benar, hidayah yang benar, itu jalan yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang Yahudi Nasara. Kita bilang amin karena sabda Nabi, idza amana al-imam fa aminu. Jika imam mengatakan amin, kalian juga aminkan juga amin gitu. Ini lafaz yang benar. Ada alif ini mad wajib muttasil ya. Ini mad tabi'inya. Amin. Nah, berarti salah seorang kalau mengatakan amin. Ini salah. Ada lagi yang salah apa? Misalnya pendek ini panjang, ini yang pendek. Amin. Amin. Baik. Atau membaca amin. Ada lagi satu apa? Amin. 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 Ada satu lagi apa? Sama dengan ini juga. Amin. Nah, ini biasanya orang di sini banyak. Amin. Ini beda-beda maknanya. Yang kita harus ucapkan ini dalam mengucapkan amin ketika doa atau selesai baca Fatihah, ini yang benar. Amin. Adapun amin maknanya isim fa'il, orang yang memberi keamanan. Kalau amin ini maknanya terpercaya, orang yang terpercaya. Kalau Nabi Muhammad SAW apa? Amin, al-amin, orang yang terpercaya. Kalau amin ini keamanan. Kalau amin ini mengimami, maknanya amma ya ummu imamatan, amin amin amun. Ya beda. Ini salah baca kita bahaya juga maknanya. Sering kita dengar tuh kalau jamaah kadang atau jamaah awam yang sering amin gitu biasanya orang. Kita pun juga gitu dulu, setelah mempelajari ternyata amin bacanya, bukan amin gitu. Demikian bahasa Arab misalnya, ya kan? Amin. Berdoa kan? Amin. Iya ya. Taib ini isim fi'il yang bermakna fil amr. Contohnya apa? Hayya 'alas shalah, hayya kemarilah, kesinilah untuk salat. Ayolah salat bahasa kita. Hayya 'alas shalah. Jadi hayya itu isim mabni atas fathah. Iyyakum wal gulu. Tu iyyakum wal guluwa. Artinya berarti berhati-hatilah kalian dari gulu. Alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Taib ini asmaul af'al namanya. Dihafalkan saja karena sedikit. Lafal-lafal ini memang dihafalkan sedikit. Ada yang perlu ditanyakan dalam ini poin yang ke-6, asmaul af'al. Butuh dihafalkan lafal-lafalnya karena memang ini yang sering masyhur ya, ini yang masyhur dibutuhkan.
Ada lagi di sini bermakna fi'il amr tuh sah. Sah, ya kan? Sah artinya uskut, diamlah. Sah, diamlah artinya. Cuman kita tidak tahu sini karena kurang terpakai kata itu. Sah. Mungkin dalam bahasa kita tuh gitu mungkin ya. Sah. Di muta'ad ada. Termasuk isim fi'il. Isim bermakna fi'il, artinya diamlah. Jadi kalau ada yang ribut bilang Muhammad sah gitu, maknanya diamlah. Tapi ya ada paham Muhammad juga. Tapi kita lanjut nomor 7. Ba'du dzarf. Ba'du sebagian dzaraf, keterangan waktu dan tempat. Sebagian dzaraf yang mabni. Jadi sebagian saja karena dzaraf ini banyak, ada di bagian pembahasan isim maf'ulun fi. Banyak sekitar 30 lebih. Maka di antara 30 lebih ini ada beberapa isim dzaraf yang mabni, hanya 3 di sini yang masyhur. Al-ana artinya sekarang. Al-an sekarang artinya. Al-ana fathah akhirnya. Amsi artinya kemarin. Ini berarti mabni atas kasrah. Kita perlu hafal lafal-lafal ini agar kita tidak bingung kenapa ini tiba-tiba jar gitu. Tiba-tiba kasrah. Kan tidak boleh. Kita punya kaidah jar itu kalau ada huruf jar sebelumnya fil masjidi gitu. Kedua, kalau dia sebagai mudhaf ilaih, berarti ada mudhaf di sebelumnya. Ini enggak ada, tiba-tiba aja amsi. Ini ada kata sebelumnya. Nah, ini berarti beda sendiri. Ternyata kaidahnya di isim mabni. Nah, jadi kita harus mengenalnya dan sedikit, tidak banyak. Seperti ba'dhu dzarf ini hanya al-ana, al-ana, amsi, anifan. Al-ana sekarang, amsi kemarin, anifan tadi. Anifan tadi adanya. Anifan dia dikatakan isim mabni ya tadi. Padahal dia dalam banyak kata ada yang mu'rab seperti al-anifu, al-anifatu dzikr. Tapi ya beginilah didapatkan dalam musyawarah. Yang terakhir a'dad murakkabah. A'dad murakkabah. Bilangan yang tersusun itu artinya. Al-a'dad murakkabah ini bilangan yang tersusun. Maksudnya apa bilangan tersusun ini? Yaitu bilangan 11 sampai 19, maka semuanya mabni di atas harakat fathah pada kedua penyusunannya, kecuali angka 2 dari bilangan 12 maka tetap mu'rab. Karena kembali kepada kaidah cara membuat isim mutsanna, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ketika konsep itu kelihatan dan nampak di semua isim bermakna 2, maka dia selalu mu'rab, tidak masuk ke dalam mabni. Baik, contoh di situ jaa ahada asyara taliban. Tulis jaa artinya telah datang, ahada asyara taliban. Yang kita bahas ini kata yang tersusun. Ini artinya 11 tuh. Yang kita bahas saat ini isim mabni yang bilangnya dari dua susunan katanya mabni di atas fathah. Ini ahada satu kata karena dia satu. Asyara ini 10. Maka ahada ini isim akhirnya yang selalu akan fathah mabni. Sama asyara juga akan selalu fathah mabni. Yang dikatakan kedua katanya selalu mabni atas fathah. Ahada asyara dikatakan tersusun karena memang dia penggabungan, tidak ada antara huruf waw misalnya atau sampai ke bawah ahada asyara sampai 19 ya, sampai 19 bahasa Arabnya misalnya jaa tis'ata tis'ata berarti asyara
Asyara ingat akhirnya nih fathah mabni taliban. Tuh. Jadi ini yang memberi namanya adad murakkabah, bilangan yang tersusun. Maka masing-masing namanya tersusun itu lebih dari satu berarti. Nah, kedua-dua susunannya mabni atas fathah. Kecuali bilangan 12 bilangnya. Tuh. Kecuali bilangan 12 yang duanya. Nah, yang duanya ini. Ini yang kecuali. Apa sebabnya? Ja'a isna asyara. Tuh. Tetap di sini fathah taliban. Tuh. Telah datang 12 santri. Maka bilangnya kecuali 12 bilangan duanya yang tetap dia mabni. Artinya akan mengalami perubahan. Perubahannya tidak kemana-mana. Perubahannya cuma ini aja, alif dan nun atau ya dan ini aja perubahannya. Ini aja perubahannya. Karena konsep awal membuat isim musanna ini dia. Sehingga kaidah ini sangat diperhatikan, sangat terlihat di dalam isim musanna, dalam isim mausul musannanya, isim isyarah musannanya terpakai juga. Sampai dalam musanna mulhaq seperti ithnani, ithnatani juga mu'rab. Sama dengan ini. Sekarang ini itsna asyara ini yang tetap mu'rab, mabni fathah asyara. Ini yang mu'rab, ini aja. Ini aja yang mu'rab. Karena dia bisa berubah menjadi ithnai. Dalam contoh yang lain misalnya ra'aitu ithnai asyara taliban. Nah, ini 12 artinya. Maka ini dia mabni. Ini tetap apa? Afwan, ini yang mu'rab, ini tetap mabni. Jadi perubahannya ini atau ini isna. Ini asalnya ada nunnya. Asalnya itu isnani asalnya. Isnani. Sama dengan ini juga isnaini. Nah, isnaini. Ini asalnya. Ada nunnya asalnya, cuman dibuang karena apa? Mudhaf. Kita tahu isim musanna kalau dimudhafkan maka dibuang nunnya. Sama dengan jamak muzakkar salim, jika mudhaf maka dibuang nunnya. Maka sisalah menjadi itsna asyara. Di buku kita ada salah tulis itu ada bilang jaa itsnai asyara diganti. Contoh paling bawah diganti jaa isnai asyara taliban, diganti jaa menjadi ra'aitu. Nih, pakai ini. Pakai ini aja. Karena dia dalam ada nasab enggak boleh pakai jaa. Ra'aitu ganti jaa dengan ra'aitu. Nah, sudah ganti di fil aslinya. Karena buku dalam penulisan jadi enak kita ngoreksi sambil kita ajarkan. Dan demikian selesai pembahasan isim-isim yang mabni yang akan tetap harokat akhirnya. Kita memang butuh hafalkan agar kita tidak bingung dalam membacanya nanti baca kitab, sehingga kita hanya fokus pada isim yang selain ini. Intinya adad murakkab ini bilangan 11 sampai 19 mabni atas fathah. Kita tidak akan sibuk mengetahui huruf harokat akhirnya dhammah atau kasrah, dan dia harus dalam satu keadaan fathah di dalam kedua katanya, kecuali bilangan 12 pada bilangan 2. Insyaallah ini yang kita sampaikan. Silakan jika ada soal jawab. Baik, insyaallah kita sudah sampai ke bagian mabni ya. Kalau sudah lewat isim mu'rab itu lumayan, kita sudah dapat banyak. Nanti kita masuk ke bagian isim jamid dan mushtaq. Isim jamid dan mushtaq itu kaidahnya sharaf, kaidahnya ilmu tasrif, alif fa'lan fa'il maf'ulun, if'al la taf'al maf'al maf'ul, itu kaidahnya di sini. Jadi kalau kita hafalkan dengan benar kaidah yang isim jamid mushtaq ini,
maka tidak perlu nasrif. Tapi kalau kita Indonesia butuh ilmu tasrif, fa'aliful fa'lan. Makanya di Arab tidak ada nasrif mereka, tidak belajar tasrif. Kita belajar karena sangat membantu kita. Bahkan kita akan paham pembahasan ini jami sama mustaq dengan adanya ilmu tasrif malah kalau kita. Artinya insyaallah gampang karena kita sudah ada tasrif. Sama saya itu. Jadi gampang pembahasan ini. Tinggal beberapa bab sini nanti dia panjang memang tapi gampang. Kita seakan-akan baca saja, lewat saja. Tidak ada setelah ini pembahasan nisbah. Berarti selesai kita dari isim. Ada lagi fiil sedikit fiil itu. Baca kitab. Kita lagi nahwu. Ya insyaallah ya. Sekarang saya harus insyaallah harapkan yang setelah kosakata nanti bisa seterus sama santri. Ya. Abu Musa wajib setelah kosakata insyaallah. Sama teman-teman, sama santri juga bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.